Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu meminta Anda bukan meminta Anda ya, sharing-sharing kepada Anda terkait tentang parenting, coaching, motivasi, dunia pendidikan dan lain-lain seperti itu. Jadi jika mau ditanyakan atau misalnya jika ada yang bertanya, silakan di link deskripsi di bawah sudah disediakan semuanya. Untuk linknya bertanya menggunakan Gmail atau email. Jadi di email itu silakan sertakan nama dan juga pertanyaannya. Kemarin ada yang mengirim hanya namanya saja, pertanyaannya tidak ada. Mungkin hanya menyapa saja ya. Tidak jadi masalah sih, tidak apa-apa gitu. Kita juga balas juga yang seperti itu. Jadi kayak seperti mengatakan sesuatu, menyapa saja ke email ya tidak jadi masalah. Tapi yang alangkah lebih baiknya lagi, ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan langsung. Tidak usah malu-malu ya. Tidak usah prolog dulu untuk menanyakan kabar. Maksudnya kalau emailnya menanyakan kabar dulu baru nanya itu kan agak lama gitu ya prosesnya. Jadi silakan langsung saja tanyakan apa yang ingin tanyakan, silakan. Dan juga kita tersedia di Spotify, tunggu update-nya saja karena Spotify update-nya akan sekitar 1 bulan setengah sekali. Bisa langsung di-search dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Baik, tanpa basa-basi lagi pada pagi hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Go? Semangat Pak. Semangat. Iya, ini kita berbicara masalah semangat nih Kak. Ya. Temanya hari ini. Benar. Emang semangat ini kadang naik turun Pak. Pastinya Go. Pasti naik turun. Nggak mungkin ada manusia yang normal semangatnya terus tinggi gitu. Ini kayaknya asik juga kalau kita ngomongin tentang semangat ya. Iya. Menurut Bapak semangat itu seperti apa Pak? Bagaimana? Ya memang semangat ini sangat dibutuhkan ya. Kalau kita ingin beraktivitas dalam keseharian kita gitu. Tetapi ya itu yang Agung tadi bilang bahwa semangat itu naik turun. Nah kalau menurut Agung sendiri, kenapa sih semangat itu bisa naik turun? Ya terkadang kita ada tujuan, terkadang nggak ada tujuan. Jadi kayak hari ini kita semangat karena ada ini, ada sesuatu, ada rasa. Hari esoknya nggak semangat karena aduh mau ngapain ya gitu. Jadi kayak bingung aja diri kitanya gitu. Misalnya sudah ada tujuan, apakah mungkin kita masih bisa kurang semangat? Iya, kayaknya sih bisa-bisa aja Pak, naik turun soalnya. Iya, karena kadang tujuan itu susah dicapai gitu. Nah itu. Iya, tujuan itu aduh gimana ya, kok pusing harusnya kayak nggak mungkin aja kita raih gitu. Apalagi kalau terus dihantam dengan masalah gitu. Iya, masalah. Akhirnya meskipun sudah ada tujuan, semangat kita itu ya tetap naik turun gitu. Nah, kalau menurut saya itu yang namanya semangat itu tergantung dari mood kita. Kenapa menurut saya tergantung dari mood kita? Karena mood ini bisa menjadi teman baik kita, bisa menjadi seseorang yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan kehidupan kita ini berjalan tergantung dari mood yang kita miliki pada saat itu. Nah, makanya saya melihat kenapa sih orang bisa semangatnya naik turun. Kita harus bisa menjaga mood kita. Bagaimana mood kita ini berada di bawah kendali kita, bukan mood kita yang mengendalikan kehidupan kita. Kalau kita tahu nih yang namanya semangat itu naik turun, ya sudah, kita jangan lawan hal itu gitu. Malahan kita akali bagaimana nih biar kita bisa terus bersemangat dengan semangat yang kita miliki pada saat itu. Misalnya begini, misalnya mood kita saat ini ya kalau dipersentasekan sekitar 50%. Ya. Beda dengan hari-hari sebelumnya yang kita memiliki mood yang 100% on gitu misalnya. Ya sudah, dengan keadaan mood kita yang 50% tersebut, kita jalani aktivitas kita. Ya memang diawali dengan perasaan gak enak ya. Iya, pasti males-malesan. Males-malesan, ogah-ogahan. Nah, tetapi kalau kita jalani saja aktivitas kita pada hari itu, meskipun bukan dengan mood yang 100%, nanti insya Allah mood itu ternyata bukan tetap gitu kondisinya.
tetapi bertumbuh. Nah, kita kan kadang merasa bahwa mood itu yang di dalam pikiran kita sepertinya tetap gitu. Akhirnya sudah, pas mood kita nggak enak, kita malah putuskan untuk nggak ngapa-ngapain. Nah, inilah yang menyebabkan apapun prestasi yang kita inginkan itu sulit tercapai dong. Karena apa? Karena kita tidak mengerjakan apapun juga. Iya, pada akhirnya kita nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu masalahnya. Nah, kita akhirnya sangat dikontrol oleh mood gitu. Padahal kalau kita lakukan yang sebaliknya, meskipun mood kita ini belum 100%, akhirnya apapun yang kita harus lakukan pada saat itu, kita akan lakukan juga. Dan siapa tahu ketika kita sedang mengerjakannya, mood kita ini bertumbuh. Iya, ketika dalam proses untuk mengerjakannya juga terkadang ya pas lagi mandi kepikiran, oh iya itu. Nah itu. Yang penting jalanin dulu aja. Benar. Ya. Yang penting jangan sampai kita putuskan kita nggak ngapa-ngapain akibat mood kita nggak mendukung diri kita pada saat itu. Ya sudah, misalnya kita memiliki mood yang misalnya masih belum bisa sepenuhnya menyemangati kita, ya sudah, kita kerjakan saja. Yang penting kita yakin gitu bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, di sini ya yang saya ingin katakan gitu, Bung, bahwa kita jangan sampai tergantung kehidupan kita ini dengan mood yang kita miliki pada saat itu. Karena kalau sampai kita menggantungkan kehidupan kita dengan mood, maka ya sulit loh. Iya. Kita bisa meraih apapun yang kita inginkan. Iya, mungkin apapun yang dirasa penting atau misalnya yang memang penting, ketika mood kita nggak bagus, nggak dikerjain. Benar. Bisa sampai segitu ya parahnya. Iya, ini juga yang saya rasakan gitu. Misalnya saya lagi, perasaan nggak enak gitu kan. Yang saya lihat bahwa waduh ini kayaknya saya ingin melakukan sesuatu bisa nggak maksimal nih karena tidak ada semangat di dalam diri saya gitu, mood saya ini kayaknya nggak enak banget gitu. Akhirnya sudah, saya tidak mau melakukan apa saja yang perlu dikerjakan saat itu. Ini yang menyebabkan aktivitas saya jadinya terhenti gitu. Ini kan bisa menjadi bumerang gitu kalau hal ini menjadi sebuah kebiasaan. Kenapa saya bilang hal ini bisa berubah menjadi kebiasaan? Karena sesuatu yang kita akui pada saat itu kebenarannya, akhirnya